Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Tanda rasa syukur kita kepada Allah dan tanda kasih sayangnya Allah kepada kita bisa melaksanakan perintah Allah sesuai dengan contoh nabinya, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Sholat subuh perintah Allah, berjamaah sunnah Nabi, perintah nabinya, dan tidak melaksanakan dengan keikhlasan dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu di awal waktu berjamaah di mana azan dikumandangkan. Dan kita lanjutkan pagi hari ini dengan bacaan ta'lim untuk menambah pengetahuan kita, menambah kepahaman kita untuk bagaimana melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku berhubungan dengan hambaku sesuai dengan prasangkanya terhadapku. Apabila ia mengingatku dalam hatinya, maka aku akan mengingatkannya dalam hatiku. Apabila ia mengingatku dalam majelis, maka aku akan mengingatnya dalam majelis yang lebih mulia, yaitu majelisnya para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Apabila hambaku tersebut mendekatiku, satu jengkal mampu mendekatinya dengan satu hasta, dan apabila hambaku mendekatku dengan satu hasta, aku akan mendekatinya satu depa. Dan apabila hambaku mendekatiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendekatinya dengan berlari." Terdapat beberapa pelajaran yang penting dalam hadis ini, yaitu pertama tentang hubungan Allah dengan hamba-hambanya sesuai dengan prasangka hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah agar seseorang hamba selalu mengharapkan kasih sayangnya Allah, hendaknya jangan sampai berputus asa dari rahmatnya Allah. Kita menyadari bahwa kita termasuk orang-orang yang berdosa dan akan mendapatkan balasan dan siksa atas dosa-dosa tersebut. Meskipun demikian, hendaknya jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Apa sulitnya bagi kita dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa hambanya. Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu syirik dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain dari dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Al-Quran surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Untuk itulah para ulama telah menulis bahwa iman adalah antara harapan dan rasa takut kepada Allah, yaitu antara berharap kepada Allah dan meyakini. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi seorang sahabat muda yang sedang berada dalam keadaan sakaratil maut. Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tersebut demi keadaan. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku berada dalam keadaan mengharap rahmat Allah dan takut atas dosa-dosa yang telah aku kerjakan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Jika dalam diri seorang terdapat dua perkara ini, yaitu harap dan takut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunaikan apa yang diharapkan dan akan menjauhkan serta menyelamatkan dari apa saja yang takuti itu. Jami'us Shaghir. Sebuah hadis menyatakan bahwa seorang mukmin beranggapan bahwa dosa-dosanya seakan-akan sebuah gunung. Ia duduk di bawah gunung tersebut dan gunung tersebut akan jatuh menimpanya. Sedangkan para pendosa menganggap bahwa dosa-dosanya seakan-akan lalat yang hinggap di tubuhnya, yang jika disentuh begitu saja maka lalat tersebut akan terbang. Ia mengharap ringan dosa-dosanya. Maksud dari hadis tersebut adalah hendaknya kita semua mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Jadi jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita dekatkan diri kita dengan kita banyak berzikir kepada Allah, yaitu kita belajar zikir di pagi dan petang ya. Kita banyak-banyak baca istighfar, sebanyak-banyaknya memohon ampun kepada Allah. Kita berharap kepada sholawat Nabi, kita banyak-banyak bersolawat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi kita syafaat kepada kita untuk bisa selamat daripada siksanya Allah dengan kita melakukan amalan-amalan sunnah. Semoga Nabi kita mengakui bahwa kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita mengaku sebagai umat Nabi, tapi apakah Nabi kita mengakui diri kita? Karena kita tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh Nabi-Nya. Dan kita banyak mengagungkan Allah, ya, mengagungkan Allah dengan membaca tasbih, tahmid dan tahlil.